Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Ermina Kontesa, kelas A, semester 7, NIM 17030300015. Video kali ini saya mau membahas ujian mata kuliah, kajian seminar masalah-masalah sosial. Di dalam video ini saya membahas tentang proposal penelitian saya yang berjudul Peran Single Parents Janda dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga, Studi Kasus di Desa Watuangka, Kecamatan Bliling, Kabupaten Manggarai Barat. Yang pertama yaitu tentang latar belakang. Dalam kehidupan sosial masyarakat, terdapat sejumlah lembaga sosial yang memiliki peran yang berbeda, tetapi saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini pun terdapat dalam kenyataan kehidupan sosial masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, lembaga sosial tersebut antara lain yaitu lembaga keluarga, ekonomi, hukum, kesehatan, dan budaya. Dari sekian banyak lembaga yang dijelaskan di atas, yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah lembaga keluarga. Keluarga menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat urgen dalam realitas kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam keluarga menyimpan sejumlah peran dan tanggung jawab yang mutlak dalam bingkai kekeluargaan. Tujuannya ialah untuk memenuhi seluruh visi keluarga. Untuk menjalani visi tersebut, keluarga harus menjadi suatu entitas yang utuh supaya bisa bermuara pada harapan seluruh anggota keluarga. Keluarga yang lengkap dan utuh merupakan idaman setiap orang. Keluarga yang lengkap adalah keluarga yang bisa menjadi tempat bernaung dan dapat mengeluarkan keluh kesah dan menceritakan apa yang dialami. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengemukakan bahwa keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan sosialisasi anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan sosial yang sehat guna tercapai keluarga sejahtera. Berbicara tentang keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi primer dan utama. Dalam kehidupan keluarga, sang anak sangat bergantung pada orang tua, terutama dalam upaya pemenuhan seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan psikis maupun fisik. Dalam keluarga, tentunya setiap orang telah memiliki peran masing-masing yang harus bisa dijalankan, terutama orang tua yang memainkan peran sangat penting sebagai ayah dan ibu. Orang tua sebagai single parents memiliki peran ganda, di mana dia harus bekerja di ranah publik dan domestik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Sebagai single parents harus bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, di mana mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Single parents adalah orang yang menyimpan peran ganda dalam mengurus keluarganya. Orang yang sering kita sebut sebagai single parents juga adalah orang yang bisa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Single parents juga memenuhi kebutuhan ekonominya, harus mampu membiayai kehidupan keluarganya. Dalam masyarakat Desa Watuangka, Kecamatan Bliling, Kabupaten Manggarai Barat, terdapat fenomena single parents yang memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawabnya yang besar, baik di ranah publik dan domestik. Hal ini membuat single parents akan mengalami tekanan yang besar dari segi tanggung jawab terhadap keluarga. Tekanan ini timbul karena single parents di desa tersebut memiliki ekonomi yang lemah. Hal ini bisa dilihat dari pendapatan. Selain aspek tersebut, tekanan berikut juga disebabkan karena kapasitas dan berat kerja, di mana single parents tersebut memiliki profesi sebagai petani dan notabene harus memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk bertani. Rumusan masalahnya di sini yang pertama yaitu bagaimana peran single parents janda dalam mempertahankan ekonomi keluarga di Desa Watuangka, Kecamatan Bliling, Kabupaten Manggarai Barat. Yang kedua, single parents yang terdapat di Desa Watuangka, Kecamatan Bliling, Kabupaten Manggarai Barat. Tujuan penelitian pertama, untuk mengetahui peran single parents janda dalam mempertahankan ekonomi keluarga
di Desa Watuwangka, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat. Yang kedua, untuk mengetahui siapa single parents yang terdapat di Desa Watuwangka, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan keilmuan dan berguna bagi peneliti untuk mendapatkan informasi tentang peran single parents dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai masalah sosial dan pentingnya bertindak lebih teliti dalam mengambil keputusan peran single parents janda dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Yang berikut tinjauan pustaka landasan teori. Di sini saya pakai teori yang pertama yaitu teori struktur fungsional. Struktural fungsional Robert K. Merton merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam, khususnya biologi, menekankan pengkajian tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Dan pendekatan strukturalisnya yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajian pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting konsep fungsi dan konsep struktur. Walaupun skema paradigma Merton merupakan penyempurnaan dari fungsionalisme yang lebih awal, tetapi masih tetap saja menekan kesatuan, stabilitas, dan harmoni sistem sosial. Penerapan teori struktural fungsional dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Keluarga adalah unit universal yang memiliki peraturan, seperti peraturan untuk anak-anak agar dapat belajar untuk mandiri. Tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan. Yang kedua yaitu teori gender. Secara umum, gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, kedudukan, dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi sosial maupun kultural. Wanita dikenal lemah lembut, keibuan, dan emosionalnya sehingga cocok untuk mengerjakan tugas-tugas domestik yang membutuhkan kesabaran. Laki-laki juga dianggap kuat, rasional, dan perkasa oleh masyarakat, diposisikan di sektor publik guna mencari nafkah bagi keluarganya. Melalui proses sosialisasi yang panjang, perbedaan-perbedaan gender merupakan konstruksi sosial yang dianggap sebagai kodrat yang seakan-akan tidak bisa diubah lagi dan menjadi seorang laki-laki dan wanita untuk berperan sebagai perbedaan gender tersebut. Teori ini memandang pembagian peran sosial berdasarkan jenis kelamin ini sebagai manifestasi dari budaya masyarakat setempat, sehingga tidak bisa berlaku secara universal. Dengan demikian, pembentukan sifat yang berbeda sering disebut dengan sifat-sifat feminim dan maskulin merupakan hasil dari proses sosial budaya masyarakat. Bahkan bisa lebih khusus lagi yaitu dapat dibentuk melalui pendidikan dan latihan. Faki tahun 1996. Yang berikut penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Evi Sumawar dan Saragi tahun 2018. Kehidupan sosial ekonomi perempuan sebagai orang tua tunggal, single parents, studi etnografi di Desa Sumbahe, Kecamatan Sibolangi, Kabupaten Deli Serdang. Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang ekonomi keluarga, di mana single parents janda mempunyai banyak peran baik dalam ranah domestik maupun publik. Sedangkan perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu, di mana peneliti terdahulu membahas tentang kehidupan sosial ekonomi perempuan sebagai orang tua tunggal, sedangkan penelitian sekarang tentang peran single parents janda dalam mempertahankan ekonomi keluarga. Selain itu, terdapat perbedaan lokasi dan waktu penelitian. Yang kedua yaitu peneliti dari Epifania Restiani Angin tahun 2019. Peran ganda ibu single parents dalam mempertahankan perempuan penyapu jalan di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang, di mana ibu sebagai single parents sama-sama mempunyai peran ganda dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Perbedaan di mana
peneliti terdahulu tentang peran ganda ibu single parents dalam keluarga perempuan penyapu jalan di Kota Bontang, Kalimantan Timur, sedangkan peneliti sekarang tentang peran single parents janda dalam mempertahankan ekonomi keluarga. Selain itu, terdapat perbedaan lokasi dan waktu penelitian. Kerangka berpikir yang pertama yaitu masyarakat. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan masyarakat terdapat sejumlah lembaga sosial yang memiliki peran yang berbeda tetapi saling terkait antara satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kehidupan masyarakat. Hal tersebut dalam kenyataan kehidupan sosial masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, lembaga sosial antara lain yaitu lembaga keluarga, ekonomi, hukum, dan budaya. Dari sekian lembaga tersebut dijelaskan di atas, menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah lembaga keluarga. Keluarga menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat urgen dalam realitas kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana di dalam keluarga menyimpan sejumlah peran dan tanggung jawab yang mutlak dalam bingkai keluarga. Di dalam keluarga juga yaitu ada keluarga utuh. Keluarga utuh itu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan ada juga keluarga yang tidak utuh, di mana keluarga yang tidak utuh di sini yaitu seperti single parents, di mana seorang ibu bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, di mana seorang ibu bekerja di ranah publik dan domestik untuk mempertahankan ekonomi keluarganya. Yang berikut yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu peran single parents janda dalam mempertahankan ekonomi keluarga di Desa Watuwangka, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat. Subjek dan informan penelitian. Subjek dari penelitian adalah peran single parents janda dalam mempertahankan ekonomi keluarga pada masyarakat Desa Watuwangka, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat. Informan penelitian. Moleong tahun 2004 menyatakan bahwa informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar peneliti. Jadi informan harus memiliki pengalaman banyak tentang latar penelitian. Informan juga secara sukarela menjadi anggota peneliti walaupun bersifat informal dan informan. Juga dapat memberikan pandangan tentang nilai, sikap, proses dari suatu kebudayaan tentang latar belakang peneliti tersebut. Dengan demikian, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah peran single parents dalam mempertahankan ekonomi keluarga. Teknik pengambilan informan digunakan dalam penelitian ini bersifat purposive sampling, di mana peneliti memiliki informan atau narasumber dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yaitu masyarakat Desa Watuwangka. Yang kedua, keluarga single parents. Yang berikut sumber data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti saat penelitian itu berlangsung. Data primer juga data yang diperoleh langsung dari kesaksian mata sendiri sebagai orang yang mengetahui tentang objek dan masalah penelitian. Margono tahun 2006, data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan proses observasi langsung dari peneliti. Yang B yaitu data sekunder. Data sekunder adalah disebut juga data tersedia, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian-penelitian dari sumber yang telah ada atau diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku yang relevan. Yang berikut yaitu tentang teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah proses memperoleh data atau informasi yang menyangkut masalah yang akan diteliti melalui penelaah buku, jurnal, dan karya tulis lainnya.
Yang kedua, studi lapangan. Studi lapangan merupakan pengumpulan data atau informasi melalui penelitian langsung untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu melalui observasi dan wawancara. Yang berikut, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif menurut Moleong tahun 2024. Menurut Moleong tahun 2004, bahwa kegiatan analisis dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, reduksi data. Langkah ini merupakan proses pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, kemudian meringkas, mengkodekan, dan menemukan tema. Reduksi data berlangsung selama peneliti di lapangan sampai laporan peneliti selesai. Yang kedua, display data atau penyajian data. Dalam penelitian biasanya banyak data yang mungkin tidak dapat dipaparkan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyajian data hasil penelitian dianalisis dan disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang teliti. Yang ketiga, mengambil kesimpulan lalu verifikasi. Pengambilan kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, sehingga data yang disimpulkan peneliti berpeluang untuk menerima masukan. Yang terakhir yaitu tentang keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Demikian video yang saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Bapak.